Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Dominika Naif, NIM 200201072148. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang kasus monopoli di PT Forisa Nusa Persada. Kali ini di mata kuliah Etika Bisnis. Untuk poin bahasannya, yang pertama ada sektor bisnis yang terdampak, yang kedua ada dampak monopoli, yang ketiga dampak pada perekonomian, yang keempat solusi, yang kelima teori etika bisnis, yang keenam penerapan teori, yang ketujuh rekomendasi, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama, sektor bisnis yang terdampak. Sektor bisnis yang terdampak oleh kasus monopoli PT Forisa Nusa Persada adalah industri makanan dan minuman, khususnya industri es krim. Nah, untuk dampak monopolinya, yang pertama pengaruh persaingan. Dengan menguasai lebih dari 50% pangsa pasar es krim, PT Forisa Nusa Persada dapat mengurangi persaingan di industri es krim. Yang kedua, pengaruh inovasi. Dengan tidak adanya persaingan yang sehat, PT Forisa Nusa Persada tidak memiliki insentif untuk melakukan inovasi dan meningkatkan kualitas produknya. Yang ketiga, pengaruh harga. PT Forisa Nusa Persada dapat mengatur harga es krim sesuai dengan keinginannya sehingga dapat mengurangi harga es krim di pasar. Berikutnya, dampak pada perekonomian. Yang pertama, pengurangan efisiensi. Monopoli dapat mengurangi efisiensi di industri es krim karena PT Forisa Nusa Persada tidak memiliki insentif untuk melakukan inovasi dan meningkatkan kualitas produknya. Berikut yang kedua, mengurangi investasi. Monopoli dapat mengurangi investasi di industri es krim karena investor tidak memiliki insentif untuk melakukan investasi di industri yang tidak memiliki persaingan yang sehat. Yang ketiga, dampak pada PDRB. Monopoli PT Forisa Nusa Persada dapat mengurangi PDRB atau pendapatan domestik regional bruto daerah karena industri es krim tidak dapat berkembang dengan baik. Nah, untuk solusinya, yang pertama meningkatkan persaingan. Pemerintah dapat meningkatkan persaingan di industri es krim dengan memberikan izin usaha kepada perusahaan lain. Yang kedua, mengatur harga. Pemerintah dapat mengatur harga es krim untuk mencegah PT Forisa Nusa Persada untuk mengatur harga sesuai dengan keinginannya. Yang ketiga, meningkatkan inovasi. Pemerintah dapat meningkatkan inovasi industri es krim dengan memberikan insentif kepada perusahaan yang melakukan inovasi dan meningkatkan kualitas produknya. Nah, berikut teori etika bisnis. Yang pertama ada teori deontologi. PT Forisa Nusa Persada telah melanggar prinsip deontologi dengan melakukan monopoli dan menguasai pasar. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan juga kesetaraan. Yang kedua ada teori kontrak sosial. PT Forisa Nusa Persada telah melanggar kontrak sosial dengan melakukan monopoli dan mengabaikan kepentingan konsumen dan perusahaan lain. Yang ketiga ada teori etika virtue. Monopoli PT Forisa Nusa Persada dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak etis dan tidak bermoral. Hal ini bertentangan dengan prinsip etika virtue yang menekankan pentingnya karakter moralitas. Nah, berikutnya untuk penerapan teori. Yang pertama ada keadilan dan kesetaraan. PT Forisa Nusa Persada harus memastikan bahwa praktik bisnisnya adil dan setara bagi semua pihak. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. PT Forisa Nusa Persada harus memastikan bahwa praktik bisnisnya transparansi dan akuntabel. Yang ketiga, kepentingan konsumen.
PT Florisa Nusa Persada harus memprioritaskan kepentingan konsumen dan memastikan bahwa produknya aman dan berkualitas. Nah, berikut untuk rekomendasi. Yang pertama, pemerintah harus melakukan pengawasan praktik bisnis PT Florisa Nusa Persada dan memastikan bahwa perusahaan tersebut tidak melakukan monopoli dan praktik bisnis tidak etis lainnya. Yang kedua, PT Florisa Nusa Persada harus melakukan perbaikan. PT Florisa Nusa Persada harus melakukan perbaikan praktik bisnisnya dan memastikan bahwa perusahaan tersebut beroperasi dengan etis dan bermoral. Yang ketiga, konsumen harus waspada. Nah, untuk kesimpulannya, perusahaan dapat mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen yang terus berkembang melalui inovasi yang sangat penting dalam menangkap peluang pasar. Perusahaan dapat menciptakan nilai tambah dengan menciptakan produk, layanan, dan proses baru yang membedakannya dari pesaing dan dapat menarik perhatian pelanggan. Baik, sekian presentasi jawaban untuk UAS dari saya dari kasus monopoli yang terjadi pada PT Florisa Nusa Persada. Nah, apabila dalam penyajian materi masih ada yang kurang atau ada hal-hal yang tidak jelas, saya mohon arahannya dan masukan dari Bapak dosen. Sekian jawaban presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan limpah terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.